Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan saya Pak Yayan Febriantoro. Nah, di sini nanti kita akan membahas soal Asesmen Standar Pendidikan Daerah atau ASPD tahap 2 dari pemerintah Kota Yogyakarta. Nah, nanti di sini ada 40 soal, nanti kita bahas bersama-sama ya. Baik, langsung saja untuk soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini diberikan stimulus berupa tabel. Nah, nanti kita diminta untuk mencari pernyataan yang sesuai dengan kondisi yang ada di tabel ini. Nah, langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah kita tentukan dulu jumlah siswanya. Di sini diketahui ada 38 siswa. Nah, kemudian ada nilai 60 dan 90 yang belum ada jumlah siswanya. Nah, dari sini nanti kita lihat pernyataan yang ada di sini. Ternyata di pernyataan itu 5 siswa memperoleh nilai 60, sehingga untuk nilai 60 ini langsung kita gantikan dengan 5. Sehingga kita bisa mencari nilai 90 ada berapa orang, yaitu dengan cara 38, nanti tinggal kita kurangkan dengan jumlahnya yang di sini, yaitu dikurangi 28 sama dengan 10. Nah, dari sini kita bisa mencari modusnya. Modus dari nilainya adalah kita lihat yang paling banyak frekuensinya. Oh, ternyata frekuensi terbanyak 10, maka nilainya adalah 90. Jadi pernyataan 1 adalah benar, gitu ya. Nah, kemudian pernyataan yang kedua, terdapat 5 siswa nilainya 60, maka siswa yang memperoleh 90 ada 15. Tadi sudah kita hitung nilainya, yang 90 itu ada 10 siswa. Jadi pernyataan yang kedua salah, sehingga yang ada duanya salah. Nah, kemudian yang ketiga, kita mencari median. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil. Nah, di sini ada 38 siswa, maka mediannya bisa kita cari data ke 38 dibagi 2, nanti ditambah ke 38 dibagi 2 ditambah 1, nanti hasilnya dibagi 2, gitu ya. Maka median bisa kita cari dari data ke 19 ditambah ke 20, nanti dibagi dengan 2. Nah, dari sini data ke 19 berapa? Itu bisa kita hitung aja ini. Ini ada nilai 50 ada 9, kemudian ditambah 5 ini 14, ditambah 5 yaitu 19, sehingga data ke 19 nilainya 70, kemudian data ke 20 nilainya 80. Nah, kita jumlahkan terus kita bagi 2. Nah, di sini nanti jawabannya 75. Maka pernyataan yang ketiga ini benar, sehingga jawabannya 1 dan 3, gitu ya. Oke, berikutnya di soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini dapat kita selesaikan seperti ini. Ada 5 cup puding dibutuhkan 250 gram gula pasir. Nah, bisa kita tulis 5 cup membutuhkan 250 gram. Nah, kalau Bu Rina ingin membuat puding sebanyak 75 cup, maka yang dibutuhkan otomatis lebih banyak ya. Nah, kalau lebih banyak bisa kita sebut dengan perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai ini bisa kita selesaikan dengan cara 5/75 sama dengan 250 gram per X yang kita butuhkan. Nah, dari sini langsung saja kita kali silang ya. Nanti 5 kali X, kemudian 75 kali 250. Atau X bisa kita cari dari 75 dikali 250, kemudian dibagi 5. Ini kita sederhanakan, kemudian kita hitung, diperoleh. Nah, dari sini Bu Rina sudah memiliki persediaan sebanyak 1/2. Maka yang harus dibeli adalah 3,75 dikurangi 1,5, yaitu 2,25 atau 2/1/4 kg. Maka jawabannya adalah C, gitu ya. Berikutnya kita bahas di soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini diberikan stimulus berupa soal yang berkaitan dengan skala, di mana bentuk soalnya adalah denah. Nah, di sini kita harus memperhatikan penjelasan yang ada di soal.
Kata kunci pertama adalah ini. Luas minimal lahan rumah ideal adalah 60 sampai 200 meter persegi. Nah, nanti ini kita perhatikan. Nah, langsung saja bisa kita selesaikan berdasarkan pernyataan yang ada di soal. Langsung kita selesaikan. Untuk pernyataan nomor 1, kita mencari luas tanah untuk bangunan tersebut. Berarti tinggal kita selesaikan dengan cara kita lihat bentuknya. Di sini kan bentuknya persegi panjang ya, di mana skalanya adalah 1:150. Nah, panjangnya berapa? Panjangnya 1 tambah 2 tambah 2 tambah 3, yaitu panjangnya sama dengan 8. Maka kalau kita mencari luas sebenarnya, nanti bisa langsung kita selesaikan dengan 8 kali skalanya ya, di mana sebenarnya panjang sebenarnya itu diperoleh dari 8 dibagi 1/150. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan cepat, yaitu 8 dikali 150/1. Itu ya. Sehingga ini untuk mencari yang ini. Maka untuk luas sebenarnya tinggal kita cari panjang sebenarnya, yaitu 8 kali 150/1. Kemudian dikali lebarnya, yaitu 4 kali 150/1. Nah, diperoleh 720.000 cm persegi, kita ubah ke meter persegi, yaitu 72. Nah, dari pernyataan ini ternyata benar, maka pernyataan 1 jelas benar. Maka yang C dan D bisa kita eliminasi, gitu ya. Nah, berikutnya kita bisa ngecek yang nomor 3 atau yang nomor 4. Kalau dari pernyataan tadi, rumah standarnya itu kan luasnya 60 sampai 200 ya. Ternyata di sini kan luasnya sudah 72 meter persegi, berarti ini sudah termasuk ideal. Maka bisa kita pilih 4 jelas benar. Maka jawabannya yang B1 dan 4. Nah, kita juga bisa mencari pernyataan yang nomor 2 dan nomor 3 untuk pembuktian. Kalau kita mencari luas ruangan tamu atau ruang tamu sesungguhnya, kita tinggal lihat di sini. Ruang tamunya itu panjangnya 3, kemudian lebarnya 2. Maka bisa kita selesaikan 3 kali 150/1, nanti dikali dengan 2 kali 150/1. Nah, ditemukanlah seperti ini. Pernyataan yang kedua salah, gitu ya. Baik, berikutnya di soal nomor 4 ya. Di soal nomor 4 ini ada stimulus berupa grafik. Nah, kalau kita perhatikan, grafik ini menjelaskan tentang tenaga kerja dan waktu penyelesaian suatu proyek. Bisa kita cermati dulu, kalau ada pekerja 30 selesai dalam waktu kurang dari 10 hari. Kemudian bisa kita cermati juga, kalau tenaganya ada 8 orang, maka selesainya 30 hari. Nah, dari pernyataan yang awal dan akhir tadi, itu bisa kita simpulkan adalah perbandingan berbalik nilai ya. Artinya, semakin banyak pekerja, waktu penyelesaiannya semakin cepat. Nah, dari pernyataan dari gambar ini bisa kita lihat. Yang pertama adalah proyek bangunan selesai 13 hari, berarti kita lihat harinya antara 10 sampai 15 oleh 20 pekerja. Nah, di sini kita lihat 20 pekerja di sini ya posisinya ya. Nah, ini kita bisa lihat ini kita tarik ini 10 hari, ini 11 hari, ini 12 hari. Itu ya, berarti pernyataan yang satu salah. Kemudian dari pernyataan 2, selisih waktu jika diselesaikan oleh 16 orang, yaitu 15 hari, dan 10 orang adalah 24 ya di sini ya, nanti 24 hari adalah 9 hari, betul ya, selisihnya adalah 9 hari. Otomatis pernyataan 1 bisa kita eliminasi. Nah, kemudian nomor 3, perubahan waktu penyelesaian proyek dari 20 hari ke 15 hari memerlukan tambahan pekerja sebanyak 5 orang.
Jadi dari 20 hari, awalnya di sini 20 hari ke 15 hari di sini. Nah, kita membutuhkan berapa orang? Ini adalah 16, ini 12, maka selisihnya adalah 4 orang. Maka pernyataan yang ketiga salah. Maka yang ada tiganya salah. Jawabannya yang D. Gitu ya. Baik, berikutnya kita lanjutkan di soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini soal yang berkaitan dengan bentuk pangkat. Diketahui A sama dengan 9, B sama dengan 12, dan C adalah 18. Nilai dari A pangkat 3 dikali B pangkat 2 dibagi C pangkat 2. Nah, di sini A tinggal kita gantikan 9 ya. Maka 9 pangkat 3 dikali B kita gantikan dengan 12, berarti 12 pangkat 2 dibagi C pangkat 2, 18 pangkat 2. Nah, ini bisa kita jabarkan. 9 pangkat 3 itu 9 kali 9 kali 9, kemudian kali 12 kali 12 dibagi 18 per 18. Tinggal kita sederhanakan biasa dan diperoleh jawabannya 324. Itu ya. Baik, berikutnya di soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6 ini adalah bentuk sederhana dari soal yang berbentuk akar. Nah, dari sini bisa kita selesaikan dengan cara 3 akar 8 dikali 4 akar 6, itu nanti yang akar 8 ini bisa kita buat menjadi akar 4 kali akar 2, di mana salah satu perkalian dari dalam akar ini bisa kita akarkan, yaitu akar 4 adalah 2, sehingga nanti bentuk ini menjadi 3 kali 2 akar 2, kemudian dikali 4 akar 6. Nah, yang bawah juga sama, 6 kali akar 27, maka akar 27-nya kita ubah menjadi 9 kali 3. Di mana akar 9 itu adalah 3, maka bentuknya menjadi 6 kali 3 akar 3. Nah, kemudian dikurangi 5 akar 12. Akar 12 juga kita ubah menjadi akar 4 kali 3, di mana akar 4 adalah 2, maka 5 akar 12 bisa menjadi 5 kali 2 akar 3. Nah, kita selesaikan yang bawah dulu. 6 kali 3 akar 3, jawabannya 18 akar 3, dikurangi 5 kali 2 akar 3, yaitu 10 akar 3. Nah, ini tinggal kita selesaikan karena perkalian akarnya bisa lebur ya, ini lebur menjadi 6 kali 4 yaitu 24 akar 12 dibagi dengan 18 akar 3 dikurangi 10 akar 3 yaitu 8 akar 3. Maka dari sini bisa kita selesaikan juga. Ini tinggal disederhanain. Ini 1, ini 3, kemudian ini 1, ini akar 4. Menjadi 3 akar 4. Akar 4 adalah 2, maka tinggal 3 kali 2 yaitu 6. Jawabannya yang B. Gitu ya. Nah, berikutnya di soal nomor 7, soal yang berkaitan dengan pola bilangan. Nah, dari sini bisa kita lihat gambar pertama ada 3 korek, gambar yang kedua ada 5, gambar yang ketiga ada 7, gambar yang keempat ada 9. Nah, di sini kita diminta untuk mencari suku ke-15. Nah, di sini kita bisa menyelesaikan dengan manual juga boleh, atau nanti dengan rumus. Kalau dengan rumus kita perhatikan 3 ke 5 itu naiknya 2, 5 ke 7 itu juga naiknya 2, 7 ke 9 naiknya 2. Nah, ini bisa disebut dengan barisan aritmatika. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Barisan aritmatika bisa kita cari dari UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B, gitu ya. Karena di sini suku ke-15, berarti U15 sama dengan A, itu adalah suku pertama, yaitu 3, ditambah N-nya 15 dikurangi 1, 14, dikali B, itu adalah bedanya, selisihnya tadi, yaitu 2. Sehingga dapat kita selesaikan
U15 sama dengan 14 kali 2, 28 ditambah 3, yaitu 31. Itu ya. Jadi bisa kita selesaikan dengan rumus, bisa kita selesaikan dengan manual, dengan cara ditambah 2, tambah 2, dan seterusnya. Baik, berikutnya di soal nomor 8. Nah, di soal nomor 8 ini juga soal yang berkaitan dengan pola bilangan. Di sini bisa kita lihat ada pola ke-1 yaitu persegi, kemudian pola yang kedua adalah persegi dan lingkaran yang digabung. Nah, di sini ada beberapa pernyataan, nanti kita bisa mencari sesuai pernyataan yang diminta. Nah, dari soal ini bisa kita temukan polanya. Bagaimana polanya? Polanya seperti ini. Di gambar 1 atau pola 1 ini kan bentuknya persegi ya, jumlahnya ada 1. Kita tulis di sini. Nah, kemudian di pola kedua itu ada persegi dan ada lingkaran, di mana jumlah perseginya ada 5, kemudian lingkarannya ada 4. Nah, kita bisa nuliskan di atasnya lingkaran, yang bawah persegi. Pola yang ketiga, kita juga bisa mencari jumlahnya, di mana perseginya ada 9, kemudian lingkarannya ada 16. Nah, dari sini sebenarnya sudah kita temukan polanya. Pola persegi adalah 1 ke 5 itu perlu ditambah 4, kemudian 5 ke 9 ini ditambah 4, maka pola berikutnya tinggal kita tambah 4. Gitu ya. Nah, kemudian pola yang lingkaran juga sama. Ini adalah pola kuadrat, yaitu 0 kuadrat, 4 kita peroleh dari 2 kuadrat, 16 diperoleh dari 4 kuadrat. Kemudian kalau pola keempat berarti 0, 2, 4, 6 kuadrat, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa mencari sesuai yang diminta, yaitu pola ke-9 dan pola ke-8. Maka langsung aja kita hitung pola ke-8 dan pola ke-9-nya. Pola keempat tadi diperoleh perseginya ada 13, kemudian nanti tinggal ditambah 4 dan seterusnya ya. Maka ini pola ke-5, ini pola ke-6, ini pola ke-7, ini pola ke-8, dan ini pola ke-9. Begitu pula dengan yang lingkaran, pada pola 4 yaitu 6 kuadrat, pola ke-5 berarti 8 kuadrat, dan seterusnya. Nah, dari sini kita analisis nih. Banyak persegi satuan pada pola ke-9 adalah 37. Di sini jumlahnya adalah 33, maka pernyataan yang satu salah. Berarti yang ada satunya jelas salah, gitu ya. Nah, pola yang kedua adalah banyak lingkaran pada pola ke-9 adalah 256. Betul ya, di sini ada 256. Maka yang dua benar. Kemudian yang ketiga, selisih lingkaran dan persegi satuan pada pola ke-8 adalah 163. Berarti kita selisihkan pada pola ke-8, yaitu 196 kita kurangkan dengan 29, yaitu 7, ini 8 ya, 8 ini 6, ini 1. Nah, hasil selisihnya adalah 167. Ini salah. Maka otomatis yang ada 3-nya salah. Berarti jawabannya 2 dan 4. Gitu ya.